Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu alazim. Masyaallah muslimin, sedang jemaah tarawih Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kepunyaan Allah. Kemuliaan dan kebesaran semata kepunyaan Allah. Bersyukur kita akan Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan saum di siang hari. Kita laksanakan malam Ramadan di malam hari. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita melewati dua etape 10 yang pertama, yaitu yang kita kenal dengan rahmat, di mana turunnya sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita semua, dan kita menikmati dari hari ke hari, malam ke malam, betapa bahagianya kita ketika kita berada di 10 hari yang pertama. Dan masjid-masjid pun lebih ramai daripada saat ini. Begitu terkucurnya kasih sayang Allah. Kita nikmati ketika kita berbuka, kita nikmati ketika kita berpuasa di siang hari, walaupun dahaga yang luar biasa, perut kita yang lapar, tapi jiwa kita merasa kenyang, dan kebahagiaan itu kita rasakan dalam kita berpuasa. Tambah lagi ketika kita berpuasa, tambah lagi di malam hari kita mendirikan salat tarawih, membaca Al-Quran. Kemudian kita memasuki etape yang kedua, 10 yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita harapkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kecuali adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam hidup ini, tapi Allah sediakan ampunannya untuk kita semua. Dan malam ke malam telah kita nikmati, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa malam hari ini adalah malam yang kedua kita berada dalam etape yang ketiga,
yang begitu indah, yang begitu menakjubkan, di mana Allah sediakan satu malam, malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang mungkin berharap, mendambakan agar berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Adalah malam yang begitu indah, yang ketika kita beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan Bapak dan Ibu, 1000 bulan adalah setara dengan 83 tahun beribadah. Bisakah kita beribadah selama itu? Tentu tidak mungkin kita akan mampu beribadah dalam waktu 83 tahun. Tetapi ketika Allah takdirkan kita berjumpa dengan malam itu dan kita beribadah di malam itu, bagaikan kita beribadah selama 83 tahun. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, bisakah kita meraih malam yang istimewa itu? Yang pasti Bapak dan Ibu, yang pasti sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita masih berada dalam ruang dan waktu, sampai akhir Ramadan nanti, kita akan berada di malam itu. Ini pasti. Kalau Allah izinkan kita sampai akhir Ramadan, mulai dari malam yang kemarin, 21, 22, 23, 24, 25, sampai 29, dan sampai nanti di malam takbir. Dan pasti kalau kita memang masih Allah berikan kesempatan hidup sampai waktu itu, kita akan berada dalam malam Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah kita ketika itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan. Banyak orang yang berpikir Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita ronda saja di malam itu? Kita berjaga seperti apa yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Ketika itu bagaimana air yang membeku, pohon-pohon pun rebah atau merunduk, dan angin pun tidak bertiup, sejuk. Ciri-ciri yang disampaikan, yang dikabarkan seperti itu. Walaupun mungkin kita berjaga, ronda, menunggu malam Lailatul Qadar itu, kecuali hanya akan bisa kita raih dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, malam yang indah itu dia tidak berdiri sendiri Bapak dan Ibu. Dia berproses dari awal Ramadan, dari etapa yang pertama, dari tahapan yang pertama, 10 yang pertama, 10 yang kedua. Ketika tahapan-tahapan itu kita lalui dengan benar Bapak dan Ibu, kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada 10 yang ketiga ini kita tingkatkan lagi. Apakah kita akan melaksanakan itikaf di masjid-masjid, atau mungkin saja karena situasi kita sekarang, kita di rumah, kita musala yang kita buat di rumah, tempat musala di rumah kita sendiri, kita manfaatkan waktu itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita persembahkan amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan bekal kita di 10 yang pertama, 10 yang kedua. Semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh jiwa dan raga kita persembahkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada celah sedikit pun juga. Hanya yang kita tuju adalah Allah. Yang kita cintai hanyalah Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya Allah yang kita tuju dan ridhonya yang kita harapkan. Kita tidak memerlukan lagi kalkulator untuk menghitung kelipatan-kelipatan pahala yang kita lakukan. Kita buat kalkulasi kita, ini kelipatan pahala, ini kelipatan pahala itu. Kita tidak perlukan lagi itu. Yang kita perlukan adalah memaksimalkan ibadah kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan hidup dan mati kita kepada Allah. Bagaimana meraihnya, Bapak dan Ibu? Bagaimana mendapatkannya? Adalah ketika kita bisa menjadikan ini adalah seolah-olah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kondisi hari ini 1 tahun kita telah berada dalam hidup bersama COVID-19. Dari hari ke hari kita mendengarkan berita kematian saudara-saudara kita, sanak kita. Ketika kita membuka WA grup kita, Facebook, yang kita lihat setiap hari tidak lain hanya kecuali ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kita yang dulu masih bersama-sama dengan kita, saudara-saudara kita mungkin yang beberapa hari masih bersama-sama dengan kita, masih bersenda gurau dengan kita, masih bersenda gurau bercanda dengan kita, berolahraga dengan kita, duduk di kantor bersama kita, berniaga bersama kita. Dalam satu hari dikabarkan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra, baca dengan nama Tuhan. Ayat-ayat Allah ini yang dipertontonkan kepada kita di akhir-akhir sampai hari ini. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Tidak ada yang memberikan garansi apakah Ramadan yang akan datang akan masih berjumpa dengan kita. Tidak satupun yang bisa memberikan jaminan. Jangankan Ramadan yang akan datang, hari yang masih tersisa beberapa hari lagi ini juga tidak ada yang bisa menjamin kita akan bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang terjadi pada esok hari, dan tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama yang akan mampu membuatkan kita bisa memberikan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini satu saat yang ada dalam genggaman Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita belum punya bekal yang cukup untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari hari ke hari, dari detik ke detik, jam per jam hari ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mempersembahkan amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari salat kita, mari kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Mari kita memberikan infak terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalin hubungan silaturahim yang semakin baik, semakin intensif dengan saudara-saudara kita. Kita saling membantu, saling melapangkan jalan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Agar kita semua, apa yang kita lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah-amanah yang Allah embankan kepada kita semua, tidak lain adalah kita tujukan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sayangi anak kita sayangi keluarga kita cintai negeri yang kita diamanahkan oleh Allah ini. Karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah pengabdian kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mulai dari malam hari ini, mari kita bersama-sama menyatukan tekad kita untuk mengakhiri Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Yang kedua, mari malam hari ini kita membuat perencanaan yang baik pasca Ramadan nantinya. Apa yang akan kita lakukan nanti pasca Ramadan? Karena training yang kita lakukan dalam waktu yang masih tersisa ini adalah akan kita implementasikan nantinya di pasca Ramadan, di 11 bulan yang akan datang. Inilah komitmen kita yang kita buat hari ini. Dalam 8 malam, 9 malam hari ini kita membuat komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Ini komitmen kita kepada Allah. Bagaimana kita bertaubat? Kita menyesali semua perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Semua kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Semua kedurhakaan-kedurhakaan yang pernah kita lakukan. Semua kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Kita bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah. Tidak cukup kita sekalian hanya bicara kepada Allah. Ya Allah, ampuni sekalian dosa-dosa hamba yang telah berlalu ya Allah. Tidak cukup. Kalau kita tidak mengakui kesalahan kita itu. Kita tidak merasa menyesal terhadap salah yang kita lakukan itu. Mari dalam iktikaf kita merenung Bapak dan Ibu. Apa yang pernah kita lakukan? Dosa apa yang pernah kita lakukan? Di mana kita lakukan? Dengan siapa kita lakukan? Kita bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui semua dosa itu. Ketika kita merasa bersalah, disitulah mungkin baru kita akan mampu meneteskan air mata kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan target dosa-dosa besar yang kita lakukan selama ini untuk bisa kita mohon ampunkan kepada Allah. Inventarisir Bapak dan Ibu. Catat dosa-dosa kita. Jujur kepada diri kita dan bicara kepada Allah. Menyesal. Apalagi kita menyesal. Mohon ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Berkomitmen tidak akan mengulangi hal yang sama di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Mungkin kita punya keinginan-keinginan. Mungkin kita punya harapan-harapan ke depan, masa depan anak-anak kita. Masa depan keluarga kita. Tapi bukan hanya keinginan-keinginan duniawi yang merajai hati kita. Tapi adalah keinginan-keinginan kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi yang sifatnya harta yang banyak yang kita minta. Bukan lagi yang sifatnya jabatan yang tinggi yang kita mintakan. Bukan lagi kedudukan-kedudukan. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat dunianya. Bukan itu lagi yang dibayang dalam pikiran kita.
tetapi adalah agar hidup ini bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, agar cucu kita menjadi cucu yang soleh, yang merupakan investasi kita, yang akan nanti mampu memberikan umpan balik kepada kita ketika kita telah hancur di dalam tanah. Itu doa-doa kita. Tapi apa yang kita lakukan selama ini, Bapak dan Ibu? Yang ada dalam pikiran kita selama ini adalah menjadikan Allah sebagai alat bantu agar tujuan dunia kita tercapai. Kita menginginkan kita meraih kekayaan. Kita menginginkan kita terlepas dari jepitan-jepitan. Ketika kita berada dalam kesulitan, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lepas dari kesulitan itu, dan kita pun lepas dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah kita jadikan alat bantu agar tujuan dunia kita tercapai. Tapi sekarang, jadikan Allah menjadi tujuan hidup kita, bukan sebagai alat bantu. Dan ketika kita telah mampu mencintai Allah, dan Allah mencintai kita, dan kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, dan cinta Allah melebihi dari apa yang mampu kita bayangkan, Bapak dan Ibu. Dan ketika cinta itu berbalas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha besar, yang maha cintanya dibandingkan cinta yang mampu kita berikan, disitulah kita akan menerima bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi kita membayangkan kekayaan-kekayaan duniawi, tapi kita membayangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diridhai hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia pun akan mengikuti dia. Tetapi ketika kita mengejar dunia, tidak ada jaminan Allah akan mencintai kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita raih yang lebih besar di hari-hari yang masih tersisa ini. Dan ketika Allah mencintai kita, dan Allah takdirkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, ini semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita sekarang adalah kita berazam, kita berbuat semaksimal mungkin, mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita, amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita buat lebih kusuk-kusuk mungkin salat kita. Kita maksimalkan kuantitas maupun kualitas ibadah yang kita lakukan. Faiza azamta fatawakkal Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan kita nantinya, Bapak dan Ibu, ketika pasca Ramadan ini, Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Apa makna yang sesungguhnya yang tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Adalah bagaikan seekor kupu-kupu yang terbang begitu indahnya. Setelah dia berada dalam kepompong ulat surai yang menjijikkan, berada dalam kepompong selama 21 hari. Kemudian dia keluar dari kepompong itu, dan dia terbang menjadi kupu-kupu yang indah, yang mengagumkan semua orang yang melihatnya, yang memandangnya, yang menyenangkan semua orang yang melihatnya. Dan itulah nanti insya Allah kita ditakdirkan bagikan kupu-kupu itu dimanapun kita berada. Kita disedang disayangi oleh semua orang, apalagi Allah pemilik kehidupan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita meraih derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Bada maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.